Kita melihat bahwa kayak, oh gue tutup karena gue fokus pada marketing level 1. Oke. Sebelum dapat kabar marketing udah dinaikin levelnya. Sampai 5 sekarang ya? Nah itu udah di level 6. Indonesia, Kita berapa mas? Iya. mayoritas masih level 1. Tanpa mau rasa hormat ya. Mayoritas. Letaknya di mana produsen yang ngasih promo juga produsen. Makanya itulah kenapa 4P udah gak relevan. Ya dibully lagi nih gue. Gitu. Nah cuma yang jadi masalah adalah oknum-oknum yang si paling hook gitu kan. Buat lo 3 detik pertamanya harus begini. Ya gimana caranya Paul? Lu gak ngajarin. Lu cuma kayak FVP aja pokoknya 3 detik pertama buat oknum lah ya. Betul. Nah kita nih udah kenyang masalah hook. Emang benar itu hook. Welcome to Kipods. Hari ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang punya podcast, tapi podcastnya bukan podcast biasa karena podcast ini menjembatani alias nge-bridge antara UMKM dan mengasih solusi ke UMKM. Ada Mas Dery di sini. Siap. Gimana? Thank you Mas Dery. Sandra sehat. Sehat Mas Dery sehat. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Thank you for coming. Ya, kita hari ini sama-sama. mau ngobrolin tentang UMKM sebenarnya Mas. Karena Siap. kayaknya besar banget ya. Kayaknya concernnya Mas Dery besar ya ke UMKM gitu nggak? Komen-komennya siapa banyak yang nge-head saya kayaknya. Soalnya UMKM tuh, saya upaya untuk naikin UMKM eskalasi, hijrah tanda kutip dari level 1 ke level 2, ke level 3, level 4 dan seterusnya. Itu yang nggak gampang untuk edukasi karena mereka terbiasa dengan zona nyaman. Betul. Ya kan waktu itu ingat TikTok Shop versus Tanah Abang? Banyak Ingat banget kan? itu Nah, kasusnya. Tanah Abang reaktif tuh. Isunya. Disuruh hijrah, disuruh adaptif, disuruh main TikTok, disuruh live, bingung. Kita selama ini kok aman-aman aja jualan. Iya. Ingat waktu zaman dulu juga, taksi konvensional sama Gojek. Betul. 2014-2015 ribut juga. Karena disuruh masuk ke online, ojek pangkalan dan lain sebagainya resisten. Apa kita udah terbiasa begini kok? Gitu kan. Enggak, zaman udah berubah, ekosistem sudah berkembang gitu kan. Nggak mau. Nah, itu lagi gue rasakan. Oke. Ketika kemarin sempat di 2015, yaelah tinggal adaptif aja kali, susah amat sih tuh ojek-ojek pangkalan gitu kan. Daftar aja Gojek, Grab, santai kok. Segitunya gitu kan. Sekarang gue lagi merasakannya diserang. Gue suruh naikin level marketingnya. Tahu apa lo? Lu ke pasar sini. Wow. Disuruh masuk langsung ke lapangan biar tahu gitu ya Mas ya. Mantap. Ngerti. Tapi kenapa punya podcast yang UMKM Mas? Maksudnya kenapa, kan banyak ya. Kayaknya lebih gampang ya kalau punya podcast yang lucu-lucuan, komedi gitu ya. Tapi kenapa UMKM? Wah, agak sedikit serius nih ya. Ya boleh. Jadi memang kita lihat bahwa sebenarnya banyak jawabannya. Salah satunya adalah pandemi kemarin, pas COVID. Iya. Jadi di saat itu banyak yang terdampak. Iya. Gitu. Ya travel umroh nggak bisa berangkat gitu kan, catering juga nggak bisa beroperasi gitu kan, dan lain sebagainya. Saat itu memang semua masuk ke digital, apapun cek digital, beli makan digital, ya, nonton digital dan lain sebagainya di rumah lah. Semua udah serba di rumah, serba digital apa segala macamnya. Nah itu yang pertama yang mau saya bahas adalah artinya kalau saya tadi sebut mengenai travel umroh atau catering, itu yang menjadi partner saya. Singkat ceritanya adalah ada Renat, ada Halid gitu ya, yang mereka pengusaha-pengusaha hebat di bidang industri tadi, gitu, yang menjadi partner saya ya. Sebelum Om Deddy Corbuzier masuk ya, punya keresahan, catering udah nggak bisa beroperasi, mau kemana gitu, mau ke kantor-kantor kan juga PSBB. Betul. Iya kan? Betul. Jadi catering mau ke BUMN juga nggak bisa. Kementerian levelnya partner saya Renat itu udah di situ gitu. Travel umroh Halid Bakadam gitu. Itu dia Dream Tour salah satu mungkin top 5 gitu travel umroh terbesar di Indonesia, nggak bisa beroperasi juga. Nah akhirnya kita ketemu di tengah lah. Yes. Saya memang dari awal udah media. Saya 20 tahun di dunia media di 2005 sampai 2025. 2005 pulang sekolah dari SMA 82 itu siaran. Meskipun jadi guest DJ kita nyebutnya ya. Jadi penyiar tamu untuk mewakili SMA gitu ya. Udah begitu tuh 2005. Dan seterusnya gitu. Nah artinya melihat bahwa begitu masuk ke pandemi, ini kocar-kacir semuanya. Dan kita lihat bahwa kok digital aman. Apapun. Kok ini aman, podcast aman, live aman. Tanda kutip jualan kelas aman, e-book aman, kan gitu kan waktu itu kan. Betul. Nah ini kita nggak bisa nih, bahwa yang lainnya kena, ya alhamdulillah atas izin Allah waktu itu saya aman. Kan saya digital. Iya, betul. Ya kan, fokus di Instagram, fokus di ini, fokus di itu dan seterusnya gitu kan. Nah itulah makanya waktu itu kita melihat bahwa oh kasihan juga nih UMKM, gitu kan. Kita bantu yuk, karena sekarang optimasinya udah lewat digital. Oh ekosistem sudah berubah. Begitu saya lihat, oh saya punya
level evolusi marketing 1.0, 2.0 dan seterusnya lah ya. Nanti kita bahas juga di sini ya. Boleh. Kita punya kok mereka nggak punya. Oh jangan-jangan mereka butuh dieskalasi ilmunya si UMKM, kasihan karena sekalian deh kita edukasi, zaman sudah berkembang, zaman sudah berubah, ekosistemnya juga sudah naik tingkat. Kalau mereka nggak dikabarin, mereka akan ketinggalan gitu loh. Nah itu sih sebenarnya sih, dan banyak faktor lainnya ya cikal bakalnya ya. Saya juga pernah melalui fase UMKM yang bangkrut berkali-kali apa segala macamnya. Jadi kayak rasa-rasanya kok agak curang ya. Kita udah tahu cheat-nya tapi kita nggak sampein ke UMKM. Kurang lebih begitu lah Sandra. Oke, tapi berarti Mas punya UMKM juga dulunya. Maksudnya punya Oh usaha iya. kecil. Punya usaha juga dulu. dulunya. Itu yang salah satunya area penopang bahwa kita harus bantu. Kenapa? Karena gue punya martabak sampai 5 cabang apa kalau nggak salah. Ya bangkrut nggak karu-karuan, nggak bisa gaji karyawan, bayarnya pakai loyang. Belum pernah lo bayar gaji karyawan pakai loyang. Dibayar pakai lo yang mana? Loyang martabak bos. Gue dulu pemain martabak, pedagang-pedagang pinggir jalan gitu sih. Cuma udah agak niat lah. Iya. Kita ada kontainernya apa segala macamnya. Loyang 20, 22, 24 kita hafal lah gitu-gitunya. Oke. Bingung kita, aduh gimana nggak bisa gaji karyawan. Udah lu bawa nih seloyang-loyangnya. Balik ke Cirebon, ada yang balik ke ini, macam-macam lah. Karena bangkrut itu ya. Iya, terus sate taichan kita juga punya 4-5 cabang dan seterusnya gitu. Ya kayak gitu-gitu kita ngerasain bahwa sebenarnya tutupnya itu bukan pas pandemi karena kami tutupnya itu 2018. Pandemi belum datang. Iya benar, 2020. Jadi udah dari belasan ke 2018. Punya toko bayi di Tamrin City, baby shop di lantai dasar tuh di depan Bank Papua ya? itu ada Hook di situ. Kita buka baby shop 2018 2019 gitu, tutup juga. Nah kayak gitu-gitu tuh kita melihat bahwa kayak gue tutup karena gue fokus pada marketing level 1. Oke. Sebelum dapat kabar marketing udah dinaikin levelnya. Sampai 5 sekarang ya? 6. 6 sekarang Iya. bahkan. Gitu. Dan 6 ini US ya. Profesor Philip Kotler yang bawa di University of Chicago. Iya. Di kampusnya beliau juga gitu ya. Itu bawa udah sampai 6. Masuk Indonesia lewat Bapak Hermanto lupa saya namanya. Iya. Gitu kan. Nah, itu Hermawan Kartajaya. Gitu. Habis itu ke Pak Abi juga edukasi hal tersebut gitu ya. Guru saya baru ke saya dan lain sebagainya. Nah, itu udah di level 6. Indonesia Ini kita berapa Mas? Iya. mayoritas masih level 1. Tanpa mau rasa hormat ya. Mayoritasnya Mas. Iya. Masih level Berarti 1. produk Produk sentris. centric kan? Yes. Itu kan kalau yang Udah jago Sandra. Bentar lagi Kita buka kelas bayar si Sandra dulu. nih. Karena kan kayaknya paling basic tuh emang ya udah kita mau cuma fokus ke produk. Jadi Iya. memang di UMK, maksudnya Iyalah. secara fakta UMKM di Indonesia masih satu Mas. Lo yang di live TikTok, yang di pedagang-pedagang Tanah Abang masuk deh ke pasar. Kalian lihat apa coba yang ngomong produk ya kan? Iya benar. Sebenarnya cara gampang bahasanya, ini mau langsung bahas sekarang nih, marketing evolution nih. Buru-buru bahas Sandra pengen bahas cepet kaya sih. Enggak. Sandra kayak bosen miskin apa gimana sih? Enggak, dia orang Bukan, kaya nih. Ini bukan. anak tampilannya udah anak orang kaya sih ya. Susah sih ya. Aduh, amin apa binkan. Enggak, maksudnya level 1 gini nih. Banyak orang tuh resisten sama masalah level 1 ya, evolusi marketing ya. Sebenarnya simpelnya gini. Cara bacanya, cara translate-nya atau cara tafsirnya bahasa simpelnya gini. Produk itu datang dari mana sih? Datang dari konsumen apa datang dari produsen? Dari produsen. Pasti dari produsen kan? Iya. Simpelnya gitu kan? Iya. Nah, jadi nggak mungkin konsumen jual ke produsen baru gue beli lagi ya kan nggak mungkin. Jadi produk itu ada kata produk, ada kata produsen, produksi, prod itu semuanya di sudut pandang di produsen pasti. Iya. Yang bikin produk produsen, Yes. yang ngasih price produsen, Yes. yang ngasih place-nya letaknya di mana produsen, yang ngasih promo juga produsen. Makanya itulah kenapa 4P udah nggak relevan. Ya dibully lagi nih gue. Tapi before we go further lah ya Mas. Kan tadi Mas cerita ternyata memang kayaknya sih kalau melihat Mas Dery emang ternyata punya banyak usaha, valid lah untuk membuat UMKM. Maksudnya kasih solusi yang benar-benar kasih solusi ke UMKM ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau dibully, kalau disuruh ke lapangan lah, gue udah turun duluan ke Itu lapangan San. gitu ya. Itu Sandra. Jadi kayak betul kita hargain negara ini bebas pendapat. Ya, Kalau lu mau benar, nyerang gue benar. boleh, lu mau hujat gue nggak ada masalah. Di negara ini kan memang demokrasi juga gitu. Anyway, jadi tapi betul biasanya yang gue tanggepin tuh yang kayak lu turun ke jalan itu biasanya gue Iya. jawab, Mas mohon maaf saya juga bertahun-tahun jualan martabak, gue dorong gerobak sendiri, gue ngeloyang sendiri. Gue bikin kalis sendiri tuh tepungnya. Iya. Gue macam-macam lah. Muterin lu tau muterin adonan gimana? Bisa nggak lo begini? Kita susah loh ya ya. kan. Nah tuh. Iya, bener. Kalau udah pada tahu, kita tahu tuh polanya di polanya dimainkan seperti kita dulu terjun ke bawah gitu loh. Iya, Ya kalau sekarang pasti iya, udah lupa lah ya gitu. Bener, Udah nggak bener. maksimal gitu ya. Oke. Kita tahu kayak begitu jualan sate taichan, jualan
sabun-sabun. Jadi dulu ada kayak semacam distributor lah untuk masukin ke rumah makan Padang apa segala macamnya gitu kan, kayak dupe lah. Kalau sekarang kalau parfum dupe kan ya. Dupe, Nah, benar. dulu tuh ada tuh 2008. Lihat ya, saya dari tahun 2008 itu ada dupe-nya Sunlight, dupe-nya Rinso. Oh, Bas bikin Baru sendiri. tahu kalian Iya, kan iya, 2008 tuh. Itu Tapi itu sering sih. Kalau di kayak dinas-dinas ibu-ibu tuh sering juga diajarin gitu-gitu tuh. gitu tuh. Dan jadi daripada ya maaf ya waktu itu ya, Iya. daripada Sunlight ada brandnya kan wajar dia mahal karena ada brandnya kuat apa Betul. segala macam kan ada value-nya. Daripada beli Sunlight kita kasih dupe-nya. Mending, iya, Daripada beli sabun cuci tangan Didi warna merah tuh di kamar mandi gitu kan atau mungkin di restoran Padang kita ada dupe-nya. Gue masukin tuh di resto-resto, kita mangkal pinggir jalan waktu Yes. ada pameran apa namanya? Ngapak apa sih? Ya bener. Ya, Apa? ngemper. Oh, Ngemper di perumahan Yasmin Bogor. Kita tuh ada kalau nggak salah dia tiap hari Minggu apa ada kayak CFD-nya di perumahan Yasmin itu. Kan ada yang ngemper-ngemper tuh dagang-dagang pinggir-pinggir jalan. Gua sama nyokap turun dulu. Kita tahu lah, makanya ketika niatnya kita mau edukasi ke UMKM, nge-eskalasi membawa kabar gembira sebetulnya. Yes, iya. Yang mereka ternyata nggak terima karena zona Resisten, nyamannya diusik, ya wajar juga sih saya dibully tentang perubahan ekosistem ini. Karena kita sempat naik, omsetnya gila-gilaan, punya harta hancur karena ekosistemnya sudah nggak relevan. Nggak relevan, benar. Tapi yang Mas lihat dari UMKM sekarang dan di perjalanan Mas dari bikin podcast terus ngelakuin punya UMKM juga, yang jadi masalah terbesar berarti digitalisasinya. Iya, salah satunya. Oh iya. Karena sebenarnya gini, orang kan taunya kan afiliator, digital, aku gaptek gitu kan. Gue emang biasanya mangkal pinggir jalan aja, Iya. konvensional aja gitu kan. Sekarang udah reseller, sekarang udah digital. Guys, ini nih cuma perubahan sementara kayak semacam ekosistemnya aja. Dulu kita ngetok pintu. MLM zaman dulu jualan Sophie Martin, jualan Oriflame apa segala macamnya. Apa yang kalian lakukan sebagai sales? Ketok pintu kan, door to door kan. Bener. Nyamperinnya itu bentuknya pintu. Sekarang pintunya jadi kaca. Lah kan lu ngetoknya lewat screen. sini. Betul. Makanya ada istilah atensi, ada istilah hook. Betul. Kami dulu di tahun 2005 di radio apa segala macamnya. Ini istilah hook tuh udah di anak-anak broadcast tuh kita udah kenyang. Iya. Jadi Sering. anak-anak sekarang kan hook betul itu, Iya, itu udah benar hook. gitu. Nah cuma yang jadi masalah adalah oknum-oknum yang si paling hook gitu kan. Buat lo 3 detik pertamanya harus begini. Ya gimana caranya Paul? Lu nggak ngajarin, lu cuma kayak FVP aja pokoknya 3 detik pertama buat oknum lah ya. Betul. Nah kita nih udah kenyang masalah hook. Emang benar itu hook. Dulu tuh hooking, mata pancing kail biar nggak kabur kemana-mana kan. Nah itu kan coba bayangin ketika zaman dulu ketok pintu, nawarin sesuatu, lu buka, nyokap lu buka, set, ada apa ya? Elah. Dia lagi. MLM nih, Iya, MLM nawarin lagi, panci nih, kan Bener, gitu kan? bener. Nah berarti dia harus nge-hook tuh. Apa bahasanya lah, misalnya dia ganjel 3 detik pertamanya di hadapan pintunya, begitu sih orang pemilik rumah buka pintu. Mau saya punya kabar gembira nih, gimana caranya anak ibu jadi bisa makan? Langsung. Nah, kan? Keresahannya dapat kan? Yang tadinya mungkin mingkem mulu, sekarang jadi makan misalnya. Ya kan? Mungkin dia nawarin ujung-ujungnya nawarin mungkin GTM anaknya. bubur bayi apa segala macam begitu kan. Iya. Dia langsung nge-hook tuh. Oh, oke siap. Gimana. Mau dengar Nah, jadinya. dengerin. Bener, Ini Bu, saya punya kasih 30 detik aja misalnya apa segala macamnya. Nah, sekarang kan kita juga diketok pintunya, tapi lewat gadget. Ini kan kaca kita di sini, pintu kita di sini. Begitu kan set, sekarang kan assalamualaikum. Wah, ketemu orang nih. Siap. Gimana? Enggak. Swipe nutup pintu sama. Iya. Konsepnya sama aja ya Nah, sebenarnya. itu makanya jangan resisten ketika kami sebagai praktisi membawa kabar bahwa ekosistem sudah berubah. Yuk digitalisasi. Habis itu ngapain digitalisasinya? Yuk. Iya benar. Itu tuh pertanyaan tuh Iya biasanya, kan? Mas. Digitalisasinya berarti sekarang begitu kita muncul di pintunya mereka, di layar kacanya, di device-nya, set tiba-tiba langsung males gara-gara lu terlalu banyak tingkat subjektifnya kali karena barang yang lo bawa dari sudut pandang produsen. Kan tadi gue bilang, produk dari produsen apa konsumen? Produsen kan? Urusan. Dibawa sama produsen ngasih ke konsumen. Kan gitu kan? Nih. Terus produsen yang ngomong kan, nih bagus, produknya oke, jahitannya rapi. Sama aja kayak Sandra mau ngelamar ke perusahaan, PT kasih solusi misalnya. Iya. Ngirim CV, tulislah di CV-nya. Biasanya kan ada skill tuh. Skill. Umumnya kan. Microsoft Word 8 dari 10.
Microsoft Excel 7 dari 10. Microsoft PowerPoint 9 dari 10. Iya. Sandra harus begitu kan? Pertanyaan gua, yang ngasih nilai itu siapa? Sendiri. Saya sendiri klaim berarti. Ya terus saya. kenapa lu bangga dan kenapa lu demen Bener juga ya. subjektif ditawarkan kepada bener konsumen? juga ya. Itu yang jadi masalah marketing 1.0, fokus pada produk. betul. Karena 1.0 level 1. Jadi level 1 cara tafsirnya adalah iya, level 1 startnya dari 1 nih. Nih, mau nggak? Jadi Level kita 1. stuck di situ. Penerima siapa? Konsumen. Berarti dia level 2-nya. Karena tahap 1, tahap 2, tahap 3, right. tahap 4, 5, 6 gitu lah kurang lebih. I Nah, see, ya kan gitu I kan? see. Nah, makanya 1.0, 2.0. Kenapa harus di-upgrade, dieskalasi ilmunya dari marketing 1.0 ke level marketing 2.0? Karena sering-sering libati perilaku konsumen. Agar apa? Begitu ada datang penawaran, si konsumen merasa, iya itu gua banget. Relatable ya. Jadi, Relate. iya, kayak, Karena ini nggak gua subjektif. nih. Jahitannya Betul, rapi. Kata betul, siapa? Kata betul. lu. Microsoft Word gue nilainya 8 nih dari 10. Ayo dong, akhirnya terima gue dong. Kata siapa nilainya 10 atau 9 atau 8? Kata lu juga. Terus lu berharap gitu, gue terima. Lu sendiri nilai? Iya kan? bener, Ini jatuh rapi, parfum mau wangi. Kata siapa? Kata lu. Iya bener sih. Nah, Kayak kenapa ngomong gitu. begitu jualan parfum? Oke, ini cocok nih. Bikin suami kita kelepek-lepek. Suami kita buru-buru pulang ke rumah. Lah itu kan sudut pandangnya dia. Emang dia mau gitu nolak tiba-tiba ngomong begini? Enggak mau gue maunya suami gue keluyuran. Gitu. Ya kan enggak. Ini bisa bikin pakai item siapa takut. Oh, iya. Afika main yuk, ada yang baru nih, diputar, dijilat, dicelupin. Itu kan nggak ngomongin produknya, tapi ngomongin tentang aktivitas bahwa anak dikasih Oreo mau main, lupa sama gadget. Iya lagi, insight yang bagus banget lagi mas. Iya. Ya kayak gitu. Jadi sering-sering libati perilaku konsumen. Nih, misalnya Sandra, Sandra, kamu harus cobain nih. Ini parfumnya Mbak SCBD nih. Lah iya kan? Relate Relate. karena gua gila. nih. Iya, Gua banget bener. Nih buat Ada cowok-cowok value nih, gua ini nih. parfumnya buat culture nih, culture kalau anak zaman skena sekarang nih. nih. Karena posisinya ada di elu, bukan di gue. Ini parfum wangi nih, wanginya vanilla nih. Mungkin bro akan mikir vanilla. Emang yakin semua di ruangan ini suka vanilla? Belum tentu. Tapi ketika udah dibilang, lu kalau mau nakulukin Sandra, pakai ini bos. Mau vanilla kan, mau kencur kan, terserah. Iya betul ya. Masa lo kalah sama dukun-dukun palsu betul. itu yang jualan parfum Iya, tapi iya, kayak iya, bulu perindu, tau gak sih lo? Masa lo kalah sih sama dukun? Come on man, UMKM. Lo ya kan, lo lagi live TikTok terus tiba-tiba ada yang jualan alat pembesar gitu kan. Iya kan, lintah, tau kan? Iya. Lu masa stay sama apa? Lu masa kalah sama mereka view-nya lebih banyak karena yang dia libati bukan minyak ya, tapi yang dia libati nih biar durasi lu panjang. Nih biar istri lu kelepak-kelepak. Jadi sesimpel nge-twist ininya ya Iya. sebenarnya ya, nge-twist POV dan nge-twist ya copywritingnya gitu ya. Iya betul itu betul. Jadi dilibatinya adalah sering-sering melibatkan perilaku konsumen. Berarti karena ada loopholes ya mas ya. Coba mas dulu deh. Iya, karena si konsumen itu bukan beli produknya sebetulnya. Sekarang gue tanya, Sandra, lu pakai skincare pakai kan? Pasti kan? Skincare lu pasti pakai kan? Pakai. Oke. Pasti kan ada kan lu tahu kayak niacinamide lah, Iya, retinol kan? Iya ngerti. Ini pertanyaannya simak baik-baik. Oke. Emang yakin lu beli gara-gara niacinamide-nya? Karena fungsinya sih. Iya. Iya. Apa? Kenapa? Lu beli karena lihat niacinamide-nya? Karena yang ditawarkan itu misalnya menghilangkan jerawat gitu misalnya. Mau namanya gue ganti niacinamide gimana? Ini banyak orang kejebak di sini nih. bener-bener. Iya kan? Iya. Retinol. Gue ganti Revanol, gue ganti Rebanol, Bahenol. Lu gak peduli sebetulnya. Coba ya, gue tes nih. Misalnya nih, gue tes. Ini lo pakai, bisa bikin muka lo kayak Mahalini, kayak Bernadia, kayak Raisa, kayak Isyana Sarasvati. Misalnya begitulah kurang lebih. Ya kan kayak ini, apa segala macamnya gitu kan. Oke, gue kasih nih. Atau enggak nih kayak Cindo Peak. Aduh. Ya kan? Nah, ya kan? Itu secara langsung gue lagi ngasih marketing 3.0 tuh misalnya. Gue kasih jadi itu bener nih efek. Oke. Terus tiba-tiba gue bilang sebenarnya nggak ada niacinamide nih Sandra, maaf nih. Bos. Terus dia tiba-tiba ngomong gini, hah? Dia iri ngebohongin gue, tapi muka gue efeknya bener sih. Nggak mau kembalikan jerawat gue lagi karena nggak ada niacinamide. Gitu. Enggak sih. Lu tuh nggak peduli sebetulnya. Nah, betul yang dibahas produknya iya.
dari sudut pandang niacinamide buat ini, retinol buat ini, edukasi betul. Nah, cuma celakanya UMKM di kita terlalu banyak ngedukasinya adalah seputar niacinamide-nya. Oh, iya, Contoh begitu opening langsung kayak nih guys, ini cocok nih begini-begini, bagus banget loh, ini mengandung niacinamide. Tapi apakah karena usernya juga ya Mas? Maksudnya kita pengguna, jadinya karena nggak tahu ya, apakah karena sering di-expose sama si niacinamide, kita yang beli tuh kayak, wih pokoknya kalau 20% niacinamide kita beli gitu. Ya iya. Ya maksudnya berarti nggak salah dong kalau misalnya penjualnya Gini. meng-highlight isinya gitu. Jadi gini ya, nih kita harus runut satu-satu nih ya. Itu pertanyaannya bagus banget. Si produsen tugasnya gimana caranya bikin konsumen ini dapat manfaat dari apa yang kita tawarkan. Yes, Yang dikejar sebenarnya setuju. manfaatnya. Setuju. Ya, dia nggak peduli tuh mau kayak gimana, mau namanya apa sebetulnya. Oke? Nah, edukasi datang dari produsen mengenai niacinamide. Ini buat begini, retinol buat begini. Retinol jangan dipakai di siang ya, retinol di Betul, malam ya, betul, kan gitu biasa kan. gitu. Kita tahu kok gitu-gitu gitu. Heeh. Oke, nah pokoknya vitamin A untuk pada ini, vitamin C begini gitu, apa segala macamnya. Ini nggak Iya. cocok nih. Nah itu memang edukasi sampai ke mereka. Nah, gua lagi menyasar kepada para oknum-oknum yang bablas terhadap produk. Contoh, niacinamide, oke. Pertanyaan gue berarti semuanya nanti gaungnya pasti akan bahas niacinamide dong. Iya. Ya kan? Semua skincare pasti akan bahas niacinamide. Satu, dia udah kecolong. Kecolongnya apa? Lu gak ada bedanya sama yang lain. Iya. Iya. Itu satu tuh. Ya, lu gak ada bedanya. Jadi begitu udah niacinamide, retinol. Satu, lu udah kecolong. Lu udah ke CAC. CAC itu ya cost per akuisisi lah ya, simpelnya gitu ya. Lu udah kena akuisisi dari kompetitor lo. Kompetitor yang lain ya. Karena nggak ada bedanya. Lu juga niacinamide juga gitu. Sama lah apa segala macam ya. Nah, yang kedua adalah ketika lu udah kecolong, nempel di benaknya konsumen apa segala macamnya, lu nggak ada bedanya apa segala macamnya. Nah, yang kedua, terlalu bablas ngomongin si produknya, pokoknya dia mengandung begini, abis itu titik. Iya. Selesai itu di situ. Nah, akhirnya subjektivitas tinggi. Oh, dia niacinamide-nya 20%, gue cari aja yang 21%. Udah mulai tuh. Yang kedua ini levelnya udah mulai membangkitkan subjektivitas. Iya. Oh, dia retinolnya begini. Oke, ya gue cari aja retinol plus vitamin ini. Selesai, makin ables tuh dia. Dan seterusnya. Nah, yang ketiga mau gue bahas. Berarti caranya gimana? Caranya adalah sering-sering dibuka dengan ngambil atensi karena manusia makhluk psikologis. Produknya penjelasannya di akhir. Oke. Jadi bukan produk dulu, karena produk dulu lu udah kecolong, nggak ada bedanya sama yang lain. Yang kedua, mereka tuh merasa subjektif. Abis itu potensi live-nya di skip. Sama aja. Dibukanya dengan, apa kata profesor, dibahas di mayoritas profesor. Albert Mahrabian bahas, All Rice ngebahas, Jean Marie Drew ngebahas, David Acker ngebahas, D. Aveni ngebahas, Walter Lander ngebahas. Itu banyak profesor-profesor di US, Jean Marie Drew Perancis, dan lain sebagainya. Itu ngebahas tuh mengenai impresi pertama kita sebagai konsumen yang dia cari adalah nilai, value, manfaat ketimbang si produk itu sendiri. Berarti atensi. Nah itu harus kita pegang. All Rice nambahin lagi. Perangnya marketing bukan perangnya produk, bukan perangnya harga sebetulnya, tapi perangnya persepsi. Semakin diturunin harganya, semakin dikiranya, ya roti udah kadaluarsa nih. Kayaknya sisa stok kemarin nih. Yes. Nah itu hancur tuh persepsinya. Oke? Nah jadi kesimpulan dari kesemuanya adalah persepsi. Ketika persepsinya udah hancur, berat kita ngangkatnya. Nah makanya saran gue sebelum ngomongin niacinamide, ambil dulu atensinya, ambil dulu persepsinya dia bahwa gue lebih menang daripada kompetitor, gue lebih unggul, gue lebih objektif dari kompetitor. Karena kan startnya kan dari 3 detik pertamanya nih. Nah begitu kita udah lempar, satu bilang bahwa kayak nih, gue tahu lu kemarin sempat laki lu gelendotan sama yang lain. Nih buat bikin suami lu cepet buru-buru pulang ke rumah, kayak iklan Axe. Semprot, dia ngomongin produk tapi dikejar sama 10 cewek. Sama cewek, iya betul. Gila ya, gue juga pengen kayak begitu. Iya. Karena orang bukan ngincer niacinamide, ya orang manfaat apa dulu buat gue, baru itu mengandung apa. Nggak apa-apa dijelasinnya. Cuma jadi masalah adalah ketika dari awal lo dihajar terlalu masalah fokus. produk, jebret. Langsung persepsinya, lu nggak ada beda sama yang lain. Langsung persepsinya, skip. Betul. Boro-boro nyampe ke call to action, udah pasti di skip di awal. Dan yang kedua kayak ngangkatnya berat. Gimana bahasanya? Lu ketika ketemu satu orang yang nama lu siapa, Bro? Rimo ya, Rimo. Tadi lupa gue udah kenalan di depan. Rimo. Tiba-tiba teman lu ada yang doyan minjem utang sama lu. Sekali 2 kali, anggaplah 2 kali lah. Nggak usah banyak-banyak juga.
pinjam. Terus tiba-tiba lu mau turun ke bawah, orang itu yang biasa suka ngutang sama lu ada di bawah. Pertanyaan gue, gimana persepsi lu? Nah, Langsung ngeluarin dompet, berapa lagi? utang lagi nih bocah, ya kan? Dia ngomong harimau kan? Utang lagi nih bocah nih. Tuh lihat. Iya. Kenapa lu seuzon? Gue tes, padahal belum tentu dia mau ngutang lagi sama lu. Karena udah sering. Yes. Repeating, bener. Karena persepsi udah nempel. Lu mau kulik dari mana profesor, apapun dari negaranya, mereka selalu di penelitian nyisipin bahwa hati-hati dengan persepsi, hati-hati dengan ada yang bilang bahwa perang marketing sesungguhnya adalah battle of perception, karena persepsi kita. Nah itu kan first impression kan? Yes. Lah pertanyaan gua, kalau dia tiba-tiba datang mau balikin duit lu gimana? Tuh, satu, lu udah suzon. Yang kedua, dia datang tiba-tiba dia mau ngajakin peluang bisnis, dia punya modal gede. Ujung-ujungnya lu dimodalin gimana? Kan kita gak ada yang tahu. Atau dia mungkin datang sini mau jemput Sandra untuk pelaminan gimana? Jangan mau Kang utang, jangan mau Kang utang dia. Iya kan kayak gitu kan. Iya, Nah maksud gua persepsi itu yang bahaya. Jadi penawaran pertama berikan value, nilai yang lebih. Habis itu lu mau ngapa-ngapain gampang. Lu nempel karena belum ada ceritanya orang dikasih manfaat nolak. Iya. Cek aja, ini bahasa sederhana, bahasa bayinya begitu. Gue tawarin, mau gue kasih charger gue, udah gak kepake gue, iBox sih baru 3 hari. Gak mungkin dia nolak. Ambil lah. Manfaat bro. Iya. Gak mungkin dia nolak. Mau dia Android pun ya gak apa-apa deh. Simpan aja dulu. Lah emang begitu. Jadi kalau menawarkan adalah manfaat, kita keep tuh persepsinya dia. Ya kan? Kita keep. Makanya ya ini agak nyebrang nih ya. Kenapa konten flexing laku? Iya kan, kenapa konten-konten yang bahas kekayaan laku, Timothy Ronald, Raymond Chin, kenapa pada laku? Serius, karena langsung dihajar di depannya, lu tuh bodoh, lu tuh nggak ada bedanya sama katak yang lagi di bawah. Nih gue pernah undang Timothy juga ini kan di podcast gue, baik dia anak, kamu gue baik banget, nggak ada yang negatif lah untuk hal-hal itu kan karena kebutuhan buat gimana caranya biar lu melek aja kan, termotivasi. Anyway begitu, karena atensi itu penting. Nah setelah itu lu mau ngapain aja aman. Nah ini jadi cara bikin lu biar nggak diselingkuhin. Nah itu manfaat dong. Siapa yang begitu nawarin, San gue kasih tahu gimana caranya biar lo nggak diselingkuhin, mau nggak? Terus nggak gue nggak mau, gue maunya diselingkuhin. Nggak mungkin. Dibilang manfaat kok gue kasih kok, ya kan? Oke, barulah masuk. Nah caranya adalah bikin muka lo kayak begini. Nah ini harus ada kandungannya sinematik baru masuk. Jadi banyak orang salah kaprah gitu loh. Bahkan Bebelak sekalipun di perisai segitiganya lawannya Bebelak Morinaga berarti kan. Nah di grupnya Kalbe kalau nggak salah gitu. Di Morinaga atau mungkin di Prenagen grupnya Kalbe itu DHA, omega 3 kan gitu kan, asam folat itu kan produknya. Bebelak apa coba? IQ, EQ, SQ. Manfaat yang didapat. Percuma gue kasih DHA tapi IQ anak gue nggak naik. Jadi gitu kan harapan konsumen Bebelak. Makanya dia bisa aman jualan produk harga mahal apa segala macam. Karena value di saat kompetitornya dia, di saat Morinaga, Prenagen gitu ngebahas tentang DHA, omega 3, asam folat. Bebelak datang dengan marketing level 2 ke atas. Yaitu IQ, EQ, SQ. Lihat aja di... Bener. Gue baru ingat juga mas, kayak susu mahal juga yang kayak, oh ini untuk, makanya ada Happy Tummy, Happy Kid, yang gitu-gitu. Yang kayak, kalau pencernaannya apa, langsung ke manfaat ya, strike-nya. Langsung ke manfaat. Dan itu loopholes berarti ya. Karena kan ini kita ngomongin si marketing 1, 2, 3.0 gitu ya mas. Kayak yang keempat kan, digitalization kalau nggak salah. Nah, tapi berarti karena ada pandemi, akhirnya semua orang mencoba untuk langsung masuk ke medsos, which is digitalization. Tapi mereka nggak ngerti nih apa yang baru Mas Dair jelasin. Jadi itu yang bikin mereka banyak fails mungkin ya. Bener nggak kalau aku bilang kayak gitu? Siap. Bener banget. Ini kita bahas ya. Biar ntar gue nggak kena bully-bully lagi nih. Biar lo kalau ngeliat contoh konkret, mungkin kemarin bukan gue akuin, mungkin gue salahnya adalah gue nggak hajar langsung edukasi. Kayak jujur, gue duduk di sini di Kaisar TV, ini kan pasti kan setiap hari lu kan pasti kan insight bertambah kan? Iya. Mungkin video lama gue langsung hajar, oke hijrah dari 1.0 udah gak relevan lagi, pindah ke 2.0 misalnya kayak begitu. Itu berat di mata mereka, kenapa gue harus hijrah? Omset gue aman-aman aja kok. Nah, padahal kita mau ngasih tahu bahwa kayak kita gak akan pernah tahu nih, begitu zaman udah berkembang, ekosistem sudah berubah, yang lu bangga-banggakan buktinya Bata pulang kampung, JDID pulang kampung. Ya kan apalagi coba, kan pada pulang kampung semua. Lah, mana? Kenapa tuh? Kan gitu kan. Nah, gue tuh nge-save-in konten-konten yang sebenarnya buat studi kasus. Di Instagram gue tuh. Jadi semua hasil save-savean gue, sorry ya Rimo ya, mungkin kalau lu kan cewek-cewek joget nih.
Kalau gue kan nggak ada begitu-begitu, jadi edukasi semua. Lo kalau mau buka semua save-savean gue, lo Bisa buka ya. apapun gue kasih. Explore juga edukasi berarti ya. Silakan aja gratis. cek. Siap. Nah, lo lihat ya, gue kasih contoh misalnya daripada sambil nyari, biar ada waktu lebih singkat, gue bilang begini. Mungkin kalian pernah ketemu satu konten yang bunyinya hook-nya atau headline-nya atau header-nya kayak, kalau aku nggak resign mungkin aku nggak tahu. Iya, sering. Tahu kan? Sering. Itu marketing 2.0 ke atas. Harusnya dia langsung jualan dong. Ujung-ujungnya begitu lo swipe atau video kan lo tungguin, dia pasti langsung Jualan kelas webinar. Yes. gitu. atau jualan bajunya dia. Baju, bener-bener. Dia langsung flexing bahwa gue sukses, sekarang gue lagi butuh afiliator nih. Ada yang mau nggak 10% nih komisi? Atau mungkin dia langsung buka distributor atau reseller nih. Ada yang mau nggak nih? Gue punya baju muslimah, gue punya baju pergi kantor dan seterusnya. Iya kan? Harusnya ngomong begitu dong, fair dong. Nih guys, bajunya bagus banget loh. Gue lagi nyari buat distributor yang jualin. Gue yakin semuanya pasti skip. Makanya diincer levelnya customer. Customer apa? Resign. Emang yang resign produsen? Kan elu yang langsung nonton penawaran tersebut. Iya, Kalau aku nggak resign, mungkin aku nggak kebeli mobil ini. Iya. Lu diem kan langsung, bam, mati gue. Gue tungguin Resign videonya. gua abis ini. Set. Segitu. Kena kan lo? Nah, resistannya akan lebih kecil ketika, tapi kan dia ujung-ujungnya, dia jualan produk juga akan lebih kecil. Yakin. Kenapa? Karena lu udah megang persepsinya dia. Satu, dan yang kedua, kalau lu langsung jualan produk, mereka persepsinya otaknya kosong. Jadi yang dia tahu adalah timbang baju dikasih corak doang, harga segini. Gila apa lo? Tuh, lihat. Karena nggak ada pilihan lain. Tapi kalau lu ngasih penawaran manfaat, begitu kelihatan harganya mahal, mereka bilang timbang baju dikasih corak. Enggak sih, tapi dia berhasil kok bikin suaminya nggak selingkuh. Iya juga ya. Nempel. Nah, itu yang nggak diketahui teman-teman semua. Jadi 2 lawan 1. 1 cuma produk doang, lawannya ditawarin udah lah, kuat-kuatan dulu. Kalau promo baru gue mau nih, kuat-kuatan. Nah, 4P kan? Kalau dibuka dengan produk pasti ujungnya promo, dikejar sampai lubang semut. Nah, karena udah nggak relevan tuh 4P menurut gue. Jadi oke, dikejar loh. Oke. Nah, begitu lo udah nawarin satu manfaat, kepentok di harga, sama juga kedengaran niacinamide juga, retinol juga sama. Tapi yang nempel apa coba? Tentang manfaatnya dia. Jadi Iya. pilihannya, kalau gue mundur, percuma sih gue geser ke niacinamide yang lain. Tapi nggak pernah ada contoh kasus nih. Gue geser ke brand lain ada niacinamide-nya, tapi laki gue tetap mau nempel sama gue nggak ya? Karena yang di sini dia ngejelasinnya tentang pengalamannya dia, makanya ada storytelling kadang kan, pengalamannya dia pernah lakinya nempel mulu, nggak pernah mau lepas. Adegan-adegan yang mau berangkat kerja terus ngintip lagi, kok kamu nggak jawab sayang aku sih? Tahu nggak sih? Padahal dari video-video POV gitu kan, iya kan? Keluar lagi, oke sayang, dadah, ya balik lagi, kok kamu nggak ini sih? Itu kan definisi kayak tinggal dikasih judul di atasnya POV. Gara-gara gua semenjak pakai ini, laki gua kayak mau kerja tuh berat banget hatinya. Lu kejar pas itu parfumnya. Yakin gua. I see. Itu maksudnya yang lagi kami edukasi. Promosinya, Jadi lihat sudut pandang dari sering-sering melibatkan Konsumen kebutuhan tadi. dari konsumen. Jadi makanya ada istilahnya marketing 2.0 apa Sandra? Kalau marketing 1.0 kan product centric. Kalau marketing 2.0? Consumer centric. Oke lah. Gue belum ngomong dari tadi loh. Lu cek aja video-video sebelumnya, lu mundurin nih. Gue gak ngebahas itu. Udah jago doi. Bahaya. Bentar lagi buka kelas nih. Tapi kadang tuh ya Mas, maksudnya kan tendensinya UMKM karena mungkin mereka ya UMKM ya masih small juga. Mikirnya kayak kalau nggak ada modal, kayak aduh bullshit lah, lu harus ngikut 1, 2, 3, 4, ya nggak ada modalnya juga nggak ada yang bantu gitu kali ya. Apa gimana sih di lapangan sebenarnya? Tadi gue ngomong, detik sekarang ini, mundurin ke belakang, lu mundurin videonya deh. Ya, ini di YouTube kan, lu mundurin Iya videonya. boleh. Ada nggak gue lagi bahas tentang hal-hal yang dirasa itu adalah modal? Enggak sih sebenarnya ya. Ini semua, Iya, bos. Semuanya dari dan gratis ya itu bisa dibilangnya. Gratis. Betul Makanya sih. banyak kita nih kadang kena tumbal anak-anak branding gitu ya, Iya, anak-anak iya. branding yang masih juga sih sebenarnya Indonesia juga harus butuh edukasi ya. Branding katanya cuma logo, packaging, buset, jauh banget Indonesia ketertinggalannya. Harusnya apa lagi? Banyak tagline, positioning, identity, Dan itu cukup ya. disruption, gitu, personality. Kalau mau UMKM-nya mau menuju global harus ada itu juga Mas. Loh ya kan harus naik. Lah emang Nggak, mereka I mean, apakah orang lebih memikirkan tagline-nya daripada kayak packaging yang bagus? Sekarang kan kita mikir basicnya ya. semua packaging itu bagian dari identitas juga. Jadi Iya. packaging, logo, font, color itu masuk dari kaedah branding. Tapi celakanya di Indonesia taunya branding, packaging, logo selesai. Yep. Warna apapun Yep. itulah ya. Nah, padahal branding itu ada positioning, ada identity, ada personality. Mau kasih contohnya personality, boleh. Siapa penemunya? Salah satunya David Acker. David Acker bilang tentang bagaimana cara produk kita ini menjadi personalisasi dari konsumen kita. Oke.
Iklan Le Mineral. Ada 3 model di dalam layarnya. Bapaknya, ibunya, anaknya. Nah, iya. Kenapa yang disuruh ngomong kayak ada manis-manisnya anaknya? Ada bisa jawab? Gue kasih gocap nih. Wis. Tapi ada nggak ya? Nih, kelas Mau nggak nih, ya gue? kelas nih, kelas, Kalau nggak kelas mau berarti nih. nggak jadi. Hah? Karena anak kecil suka yang manis. Salah satunya. Terus? Tuh, dapat Gue gocap, Kaisar dapat TV nih. gocap. Mas Kaisar kayak pinter banget membibit anak-anaknya di sini. Apa lagi coba? Ada yang lebih tajam sebenarnya dari kaidah atau dalil brand personality. Kenapa nggak bapaknya? Logikanya deh, PT Mayora yang punya kan, Mineral Iya. kan, nggak bisa bayar tuh bapaknya. Mohon maaf nih, 3-tiganya nggak ada yang terkenal. Kalau ada Raffi Ahmad jadi bapaknya mungkin berat. Ya Allah, kalau Raffi suruh adlibs ngomong kayak ada manis-manisnya, Udah 1 M berapa? gue minimal udah di tangan dia nih. Betul, Jangan deh, betul. Vi, jangan Raffi bilang sama agensinya, ke anaknya aja suruh ngomong. Nggak ada cerita, Mayora raksasa bos. Iya. Nggak mungkin dia bikin Bang Bang berhasil, dibikin Better berhasil, dibikin Kopiko berhasil, bikin Le Mineral nih. Kenapa yang suruh ngomong anaknya? Nah itu dalilnya tadi udah gue bocorin di depan. Namanya brand personality. Biar personalisasi sama si audience. Gue jawab aja langsung ya. Iya. Bahkan ini juga masih banyak yang kepleset. 9 dari 10 orang jawabnya katanya anak kecil jujur. Iya, Salah iya, iya. menurut gue. Ya meskipun dia ada upaya sih untuk belajar tentang personality. Iya kita hargai, kita apresiasi. Tapi sebenarnya kenapa salah? Berarti kalau gitu kalau yang dagang ibu-ibu bohong Nggak dong. jujur. Parah lu digeruduk loh sama mama Indonesia loh. Ya logikanya gitu kan. Iya, Karena iya. anak kecil jujur. Karena anak kecil lebih jujur gitu. Ngomonginnya begini-begini apa segala macamnya. Lu dikejar loh sama asosiasi mama Indonesia loh. Oh berarti kalau gue yang jualan bohong dong gitu. Raster Bapak-bapak juga bumi begitu kan. itu. Jawabannya adalah karena anak kecil terpersonalisasikan sama hal yang manis. Contoh. Ini punya orang tua kalian semua kan. Anggaplah umur orang tua kita 60-70 gitu misalnya. Di depan nih ada minuman namanya buah Vito. Buah Vito, santai, Santai. santai. Buah Vito, yang ada pemanis buatan ya, buah Vito, ya kan? Pemanis buatan, ya kan? Gulanya tinggi. Buah Vito ini di depan meja, terus tiba-tiba ada orang tua kita. Anggaplah kita juga punya anak lah umur 5 tahun, 6 tahun. Dua-duanya mau ngambil buah Vito. Nih kita tahu bahwa itu ada pemanis buatan, gulanya tinggi, apa segala macam. Dua-duanya mau ngambil. Mana yang lo larang duluan? Orang tua kita, orang tua. Orang tua. Kenapa? Karena kalau orang tua untuk punya penyakit diabetesnya lebih tinggi. Nah, karena orang tua takutnya Iya. diabetes apa segala macam kan. Nah itu personalitinya kenapa? Karena orang tua nggak lumrah minum yang manis. Jawabannya adalah karena orang tua nggak terpersonalisasikan sama hal yang manis. Iya. Makanya jawabannya anak kecil lebih lumrah. Ya udah anak kecil nggak apa-apa deh saya sekali deh masa pertumbuhan deh ini apa segala macam minum buah Vito deh apa segala macam. Oke? Nah, itu yang dimaksud kenapa anak kecil suruh ngomong. Coba kalau bapaknya ngomong, kayak ada manis-manis ya. Ya gula gue naik nih. Iya, betul. Yang konsumennya gitu kan customer Iya, sentris betul, ya kan. betul. Terus si ibunya ngomong kayaknya manis-manisnya. Ya ampun, emang enak rasa air dikasih gula. Tuh, salah lagi. Makanya anak kecil yang suruh Salah ngomong, ya itu persepsi, personality ya. itu. Iya, iya. Emang pakai uang? Iya, ketika bayar modelnya pakai uang, ketika bayar key opinion leadernya pakai uang, brand ambassador pakai uang. Itu semua juga rata. Tapi logikanya apakah harus artis? Karena David Acker atau penemunya yang lain yang nggak pernah ngomong harus artis. Apple aja kalau bisa bayar Justin Bieber bisa. Tapi mana nggak pernah ada artis Bener terkenal lagi, bawain brandnya Apple, Bener lagi, pelatih bener. basket, kan gitu kan iklan-iklan Apple kan, Iya. dokter di laboratorium, pakainya pakai iPad. Iya, iya benar Mas. Masa sih nggak bisa bayar Selena Gomez gitu? Iya, Nggak iya, bisa, nggak mungkin Apple nggak bisa bayar. Cuma dalilnya tuh bukan siapa artisnya, tapi lebih kepada lu terpersonalisasi nggak? Ya kasih aja anak kecil. Bahkan bahayanya makro influencer dianggap kelihatan jualan. Iya. Ya simpel aja deh, mau Fadil jadi ngomong, ya paling endorse, Iya, 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 iya benar. ya kan? Tapi itu jadi ini loh Mas. Maksudnya kan aku pernah kerja di advertising juga. Maksudnya the easiest way, udah cara kalau kita sebenarnya cara bego-begoan, udahlah lo punya produk, udah lo pakai aja BTS udah laku gitu. Jadi kayak pakai aja orangnya karena kayaknya dia yang bawa crowd, dia yang bawa pelanggan gitu. Padahal sebenarnya ada yang lebih gampang, which is the brand personality itu ya. Ya iya betul, kita balikin aja. Siapa? Siapa? Lisa Blackpink itu sempat jadi brand ambassador. Banyak tuh ya. Enggak, yang di Indonesia yang biru tuh. Kok gue jadi lupa sih? Ada dong, gue nggak tahu sih. bisa. Harusnya sih brand ambassador ya. Gue ketemu di terowongan kota Casablanca tuh. Oh, yang ini ajaib. Ajaib, ya kan? Ajaib kan? Ajaib, Iya bener ya? bener, Lisa ajaib, Blackpink, saham, bener nggak sih? saham. Coba cek aja deh. Kayaknya ya. Iya. Maaf kalau enggak. Bener ya? Ya pokoknya anggaplah begitu lah misalnya contoh ya. Saham harusnya. Oke, iya saham-saham atau reksadana atau ajaib. apalah misalnya gue nggak Iya. paham. Mohon maaf nih. Gue yakin, ini kalau ada ownernya Ajaib atau ownernya yang pernah dengan gaya-gaya seperti itu, mohon maaf. Gue rasa dia lagi terengais-ngais tuh cash flow-nya. Iya lagi, membayar mereka kebayang lagi Mas. Bayar mahal, Mahal banget. gede, nggak salah ya.
kita hargain Mega artisnya, kita apresiasikan artisnya gitu kan. Kita apresiasikan apa segala macamnya. Tapi gue cek, ya tanpa mengurangi rasa hormat nih, pasti cash flow-nya babak belur. Kegedean, tapi maaf nih, nggak ngangkat. Bukan untuk kasus Lisa ya, kita lagi bahas yang secara overall ya, secara umum. Nggak ngangkat. In return nggak ada ya? Iya, itu sebenarnya bisa sih diatasin sih. Kalau mau pakai artis, level marketingnya 4.0. Ini kalau udah nyampe obrolan ke situ sih ya oke-oke aja. Ya, jadi kalau mau pakai artis udah kadung gede bayarnya. Nah, itu pakainya marketing 3.0 ke atas. Gaya marketingnya, gaya narasinya, copywritingnya. Yang jadi celaka adalah lu udah bayar mahal-mahal Tasya Farasya, lu udah bayar mahal-mahal Fadil Jaidi, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan lain sebagainya. Fadilnya nggak salah, Raffinya nggak salah, Nagita Slavinanya nggak salah, Tasya Farasyanya nggak salah. Tapi yang jadi salah adalah produsen yang nggak bisa nge-brief, ngasih tahu marketing apa yang mau dipakai. Tasya Farasya dikasih tuh nih makeup. Ya dia mah ya udah berdasarkan briefnya, product knowledge-nya dia ngomong, ini warnanya bagus banget 1.0. Ya bedaknya tebal banget, bedaknya tipis banget 1.0. Nggak salah Tasya Farasyanya. Iya. Karena dia by brief. Betul juga. Nah, tapi produsennya punya hak karena bayar beliau. Ya udah, Kak, nanti narasi tagline-nya begini. Nggak mungkin dia nggak mau. Mau aja kok asal dikasih tahu. Lah kan kampanye kan kita udah bayar. Kampanye kita adalah setia setiap saat. Kampanye kita adalah minum Yakult setiap hari, saya minum 2. Nah, itu marketing 2.0 tuh. Pertanyaan gua, minum Yakult setiap hari, saya minum 2. Peraturan dari mana? Nggak. Hah? Menteri UMKM saat itu? Waktu zaman Pak Harto? Waktu zaman Gus Dur gitu? Hah? Ketika kamu mau izin Yakult ya, bilang ya sama konsumen kamu ya, minum 2 ya. Nggak ada. That's marketing campaign. Pakai Rexona sehabis mandi. Iya. Marketing 2.0. Nggak bahas tentang Rexona ini mengandung herbal. Enggak. Pakai Rexona sehabis mandi. Customer centris. Ada aktivitas mandi. Saya minum 2. Customer centris. Pakai hitam siapa takut. Customer centris. Diputar, dijilat, dicelupin. Customer centris. Fokus dulu nih, ayo minum nih, fokus nih. Minum, customer yang melakukan minum, fokus nih, biar lo bisa bedain antara Sandi Sondora sama Narji. Ingat iklan Aqua saat itu, 2017? Customer centris. Itu yang gue kritik, ada dapat FVP gue nggak? Yang gue ngeritik advertising Aqua di dalam pesawat. Ada di TikTok tuh. Oh, juga nanti kita lihat ya. Itu lihat ya, 15 juta apa 10 juta views tuh. Itu rame banget tuh. Itu gara-gara itu tuh anyway, fun fact, Raditya Dika ngundang gue di podcastnya dia. Dia penasaran. Gila ya bener juga ya dari yang begini. Ini bahas kayak begini juga di podcast Raditya Dika. Iya kan? Gue bilang bahwa aku kemunduran nih. Brandnya mungkin nggak tahu apa-apa. Mohon maaf nih, mungkin gara-gara kena oknum tertentu yang menjalankan campaign tersebut. Dari ngomongin fokus, lah kok bisa-bisanya ngomongin tentang air murni. Lah kan ngomongin produk lagi. Gue lagi kritisi itu kemarin, sayang banget nih Aqua. Harusnya apa, Mas? Loh, ya udah dari ngomongin fokus, naikin levelnya lagi. Kan sempat berhasil di air minumnya Raisa. Iya, benar. Itu marketing 3.0. Naikin lagi levelnya lagi. Pokoknya air minum yang bisa bikin kita jadi lebih ngerti pas meeting, kita lebih paham. Kan 2.0 kan? Iya. Bisa lebih tampil percaya diri. Masa kalah sama Maison? Maison kan gitu kan? Percaya diri di hari-harimu, apalah kurang lebih begitulah. Jadi jangan ngomongin airnya lagi. Nah kalau ngomongin airnya lagi kan lawannya kan balik lagi ke level bawah. Ya kan air jernih, hasil dari mata air pegunungan. Kan jadi ketemunya di situ-situ lagi. Gue berbaik sangka sih memang, disclaimer juga satu. Ya mudah-mudahan si murni ini adalah tentang kemurnian hati, kemurnian pola pikir. Kan gitu kan, itu masih mending. Cuma kan 100% murni, terus ada air tetes kan, ting. Ya ini mah air kali ya. Itulah anyway. Right. Tapi berarti kalau untuk UMKM, Mas, ini kan banyak banget. Dan aku ngerasa, wah sharingnya sangat insightful sih. Kalau orang dengar seharusnya kalau memang mau membuka diri ya harusnya bisa ya. Tapi mungkin kita kasih tips ya, Mas. Ini mungkin ada orang-orang yang penggiat UMKM mau dengar. Emang gimana caranya untuk mendisting produknya dia? Kan mau brand personality, berarti kan dia harus punya unique selling-nya lah ya gitu. Nah itu gimana caranya dia? Kalau cara saya untuk bangun brand, saya mulai dari, ini gaya saya dulu ya. Iya, boleh. Gaya saya mungkin bahasa sederhananya adalah posisi kita harus jelas. Jadi positioning. Jadi kayak misalnya kasih solusi itu sebelum episode 1 tayang, 3 bulan kita godok. Dari mulai, nama itu tuh belakangan. Jadi kasih solusi itu tuh nama itu tuh step ke-7 apa ke-9 gitu. Oke. Jadi orang banyak sibuk di UMKM kita gimana? Kita bikin brand yuk, oke. Namanya apa ya? Dengan segala hormat ya, sebenarnya orang Amerika tuh nggak kayak gitu cara mainnya. Nama itu step ke-7, ke-10, ke-11, itu nama. Yang pertama adalah
Yang dikuatin bahwa dari lu punya si produknya, ini rukunnya itu harus memang udah harus bagus. Nanti kenal lagi nih mereka-mereka dengan counter gua nih. Oh kalau gitu berarti bikin produk asal-asalan aja, marketing aja, oke gimmicknya apa segala macam. Salah, kalau di kami adalah di rumus branding atau di rumus bisnis, produk itu bukan dikampanyekan marketing, tapi produk itu menjadi rukun syarat sah, dia harus berkualitas dan bagus. Oke, quality berarti nomor 1 Iya, ya. karena itu. Quality Nah, product. celakanya adalah quality product. Nah, dikampanyekan. Kan mereka bilang, oh, berarti lu mikirin produk itu kan. Bos, produk yang gue pikirin adalah bukan dikampanyekan, tapi untuk produsennya. Harus bagus, harus begini, harus berkualitas, halal, bla 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 bla, itu ada tuh semua. Ya kan? Tapi masalahnya oknum-oknum di UMKM, dia ngekampanyekan marketingnya produknya. Misalnya minuman nih, airnya jernih enak loh, bersih loh, hasil dari gunung loh. Ya, Nah, kayak gitu lagi. Produk lagi, benar. Nah, kalau di gua adalah yang pertama disusun dari si produknya itu lu buat secara kualitas bagus, tapi jangan dikampanyekan. Oke. Nah, yang kedua mengenai posisinya. Posisi itu adalah di sekolah mungkin kita tahu ada anak terganteng, terlucu, tercantik, guru terkiller. Pertanyaan gua tadi berapa orang? Berapa orang? Di kelas kita ada yang terganteng, berapa orang? Kenapa dinombatkan sebagai terganteng, terpintar? 1. Kenapa? Kok bisa dinombatkan sebagai terganteng, tercantik, ternakal, terbandel, termales, terbego? Topnya Nah, kan. kenapa? Kenapa kok Sandra enteng banget ngelabelin dia? Karena iya ada. Hah? Pembandingin. Nggak ada pembandingnya, terus apa lagi coba? Ini saya coba dalamin Karena- lagi nih. Hah? Kenapa dia dapat terganteng berarti? Iya, kenapa dapat terganteng? Kenapa Karena dinobatkan? ganteng berarti. Berarti emang ganteng? Iya. Oke. Lakukan secara konsisten nggak dia? Kalau dia misalnya gantengnya nggak tiap hari? benar. Mungkin dia selalu rapi, selalu Yes. klimis ke rambutnya gitu kali ya. Ada kata selalu Dan kan? setiap hari. Dan iya. setiap hari. Ada kata Iya, selalu iya, setiap iya, hari. iya, Nggak mungkin dia dinobatkan sebagai guru terkiller, tapi Senin, keluar kamu! Iya. Selasa, kenapa kamu Iya, sayang? iya, betul. Yakin lu labelin beliau adalah guru terkiller? Bohong. Iya. Karena killernya tiap hari, karena begonya tiap hari, karena pinternya tiap hari, karena gantengnya tiap hari, karena jeleknya tiap hari. Konsisten. Ya. Karena konsisten. Yes, Dan fokus oke. dan konsisten. Artinya positioning cara mentafsirnya adalah lu bikin satu produk harus fokus. Jadilah spesialis, bukan generalis. Itu benar pepatah mengatakan seperti itu. Kenapa? Agar tujuannya, kata All Rise, penemunya brand positioning adalah Profesor All Rise. All Rise itu mengatakan bahwa All Ries lo, buka aja ya. Nah, penemu. dia mengatakan bahwa ketika lu fokus, persepsi lu naik. Lu dianggap ahli di bidang itu. Betul sih. Kalau lu nggak fokus, lu jualan apa aja, lu sebenarnya ahlinya di bidang apa sih? Makanya kan yang menang juara kan ahli matematika. Kenapa nggak ngomong ahli pendidikan? Nah, tapi ahli Karena matematika, luas. Iya. ahli kimia, ahli fisika. Oke. Harusnya kan kalau begitu buka aja kompetisi ahli pendidikan. Ikan simpelnya gitu kan. Ada kata donat dalam Dunkin, ada kata pizza dalam Hut, ada kata pizza dalam Domino's, ada kata kopi dalam Starbucks, ada kata kopi dalam Kenangan. Itu semuanya niatnya untuk menjadikan posisi dia dipersepsikan memiliki nilai yang lebih. I Nah, see. berarti cara yang pertama, tipsnya adalah lu harus kerucutin dulu. Lu mau jadi apa nih? Nggak bisa restoran apa adanya. Ini abis ini gue yakin pasti bakal dibully lagi, tapi nggak apa-apa. Gue untuk edukasi. Tanggung jawab lo, pembawa narasi palu gada. Itu kalau di Islam syubhat atau mungkin Multitasking kadang. nggak jelas. Itu palu gada tuh lu harus tanggung jawab tuh pembawa narasi-narasi itu di Indonesia. Orang jadi kepantik, iya jual apa aja pasti laku gitu kan. Berdarah-darah lo. Isi sosial media lu isinya apaan carut marut. Tapi Tokopedia, tapi Shopee jual apa aja. Kan gue langsung bantai aja biar lu kalau mau bantah gue tuh clear. Nih gue bantu, gue kasih jalan tuh biar lu ngerang guanya. Tapi bukan Tokopedia juga jualan pasar apa segala macam. Lu lihat positioning Tokopedia. Lu lihat positioningnya Shopee. Yang dilihat posisinya bukan barang-barang yang dijual ya, tapi kenapa tiba-tiba bisa ada muncul di persepsi kalian semua Shopee buat cewek, Tokopedia buat laki. Tuh, ngangguk-ngangguk nih si Jainab. Bukan Jainab namanya. Siapa namanya? Syakira. Shania, sorry. Iya, langsung begitu. Iya sih. Lah iya, itu udah kebentuk. Makanya lihat kampanye mereka. Mega electronic sale. Laki yang ditampilkan, bapak-bapak dan seterusnya misalnya. Yang satu lagi kan yang Shopee yang emak-emak, padahal udah dikasih komeng tuh cool ya kan? Iya. Tetap aja emak-emak gitu. Ya, emang narasi yang dipakai itu adalah gaung-gaungnya tentang aktivitas ibu rumah tangga, perabotan. Itu by design. Positioning tuh begitu. Jadi jangan ngeliat pasarnya, lu lihat core-nya. Intinya tuh si Shopee, Tokopedia tuh apa? Mohon maaf, yang abu-abu pulang kampung. Mau segede apapun di belakangnya,
Yang warna biru. Iya. Berdarah-darah tuh sampai sekarang kayaknya gue lihat ya. Iya. Ya kan belakangnya lu lihat investornya, investmentnya, grupnya siapa? Gede uangnya bos. TBK tetep ada bahkan jangan-jangan. Tapi tetap aja nggak ngangkat. Ya maaf ya. Emang di handphone lo coba sini gue cek ada yang warna biru nggak? Enggak sih, gue udah nggak pernah juga. Nggak pernah juga dijawab. Gue yakin oranye sama hijau, udah dah, jangan bohong dah, udahlah. Tapi itu kan e-commerce gede ya Mas. Coba kita misalnya kasih contoh dengan tips Mas Dery. Tapi kita kasih contoh deh, ada UMKM yang masih kecil, dia jualan tas deh. Berarti kan pertama quality produk dari tasnya harus bagus. Positioningnya dia berarti jadi apa nih kalau untuk tas? Aku bantai ya, Apa tuh? jangan kan tas. Tahu dari mana kalau itu pedagang ketoprak gerobaknya? Tahu dari mana? Kita ngomongnya, Ada iya, namanya. tahu dari mana? Tulisan kan? Oke. Tulisannya gue copot, gue ganti ke gerobak yang bentuknya lain. Sadar nggak kalau ketoprak itu gerobaknya kelihatan user interface-nya memiliki posisi yang berbeda. Gerobak mie ayam. Iya. Gerobak mie ayam, gerobak, ya kan? Jadi jangan terkecoh sama si tulisan ketoprak. Iya, gue pindahin ketoprak. Lihat rumus dasarnya dalilnya apa? Marketing, perangnya persepsi. Persepsi. Ya kan? Tadi Shania bilang bahwa ada tulisannya. Yaudah, gue copot tulisan ketoprak, gue ganti ke gerobak yang biasanya mungkin di sini mie ayam atau somai. Somai dia ada pancinya tuh. Boleh aja dong kalau ketoprak jualan pakai panci, nggak salahnya di mana? Boleh aja kan? Iya, boleh Oke, aja, yaudah. boleh. Mangkal di depan kantor KSR TV. Tulisannya ketoprak. Aneh. Tuh, beli dong, katanya lu ngeliat tulisannya. Kok gerobaknya lazim sih? Kok gerobaknya nggak lazim ya, gitu ya? Right, Katanya, right, ya right, iyalah. right. Karena dia udah menancapkan posisi. Sehingga persepsinya kalau tulisan ketopraknya bukan kayak bentuk gerobak perahunya ketoprak itu, ya kan, yang merah hijau lagi, sampai ada warna-warnanya lah gitu. Ya kan? Tiba-tiba Remo bilang, "Oh, toprak asik nih." Kata Sania, "Mana? Tuh, yuk." Ih, bukan ketoprak gitu. Ih, bukan kali. Tuh kan, Gini. balik lagi Susan kan. Kayak cerita tadi yang orang ngutang gitu tuh, ya kan, begitu Iya, datang, iya, kalau dia mau iya, balikin iya. duit Rimo gimana? Kenapa dia? Ya elah ngutang lagi nih bocah nih. Kalau dia mau balikin gimana? Itu manusia tuh makhluk persepsi masalahnya. Nah jadi jangankan tas, mau level kecil mereka secara nggak langsung kelilingnya bukan palu gada, tapi jam 2 siang Kang Toprak, jam 3 sore Kang Mie Ayam. Sadar nggak lo? Mana palu gadanya? Karena katanya omsetnya katanya kalau di banyakin produk kategori adalah niatnya tinggiin omset, harusnya keliling di depan KSR TV. Palu gada, makanan apa aja ada, gitu dong. Makanya tanggung jawab nih, palu gada nih. Harusnya gitu dong. Lah, nggak fair. Ya. Lah, logikanya gini, begitu di KSR TV, emang hari itu orang pengen ketoprak, kan bisa jadi pengen yang lainnya kan? Ya lu keliling dong. Semuanya. Malu gak ada. Lu mau makan apa aja, lu mau ada. Ada aja. Ya harus keliling dong. Jadi gerobak yang gede, ada ketopraknya, ada baksonya, ada mie ayamnya, ada sate. Coba bantah gue. Bisa, sebenarnya bisa dan dicari mungkin, tapi emang berdarah-darah sih bener ininya. Nah, ya, jadi Nggak kalau ada tas. spesialisasinya. Iya, kalau tas berarti Gue tajamin lagi ya. boleh. Pabi waktu itu guru saya tuh ngasih tahu rumusnya 3 yang. ya. Yang. Enggak, gue nggak gombalin dia. Makanya langsung yang. Muka lo Rima. Rimo ya namanya. Rimo. Yang itu 3 yang. Jadi podcast yang apa? Tas yang apa? Tas yang apa? Tas Bisa yang kita catat yang ya, buat guys. kantor, yang buat olahraga. Oh iya, bahkan spesifikasinya Lah iya. ada lagi ya. Adidas aja. Mungkin lo agak mikir kalau dia bikin tas kantor, mungkin. Iya. Iya, Walaupun buat tas mungkin fitness, ada buat aja. nge-gym apa segala macam ya. Bukan dia nggak punya ilmunya, bukan dia nggak punya budget R&D-nya buat bikin tas kantor, tas kulit misalnya. Tapi memang persepsinya, tadi kita di belakang kamera kan bahas kan, yang gue bilang tadi kita diskusi mengenai positioning kan. Kalau KFC bikin mobil lo mau nggak? Kalau skincare Bingung sih bikin, kita. kalau KFC bikin Masuk skincare mau skincare, nggak? iya, Lo mikir gimana sih maksudnya? Iya, Gitu. Mendingan dia ganti nama atau bukan nambah nama maksudnya gitu. Nah balik Betul, ke tadi tas nambah-nambah. yang apa? Tas yang olahraga, tas yang buat kantor, tas yang buat apa nih? Oke, kita pastikan kategorinya dulu Iya, berarti ya. kategori. Oke. Betul. Kalau di gua, ini udah nangkep deh, bagus Sandra. Kalau di gua baginya adalah yang tadi, kalau untuk bahasa sederhananya, kalau guru saya Pak Subiakto, Pak Abi itu yang. Podcast yang apa? Podcast yang ngomongin bisnis. Yang bisnis luas, oke. Yang UMKM. Yang apa lagi nih? Yang konvensional atau apa? Atau misalnya yang syariah? Atau oke, yang syariah. Right. Nah, cara baginya kalau di gue yang ini itu translate-nya atau bahasa sederhananya, ini nggak ada di kampus nih, nggak ada di sekolah nih. Industri produk kategori. Industri. Tas yang apa?
Industri itu fashion, makanan, minuman. Oke, gue ngambil fashion. Iya. Yang mana? Oke, tas. Nah, oke kan, tas. Dipilihnya habis industri fashion, bawahnya adalah produk-produk tas. Terus bawahnya lagi apa? Kategorinya, tas yang buat olahraga, tas yang buat ngantor, gitu. Tas yang buat perang. Iya benar. Tas Adventure. kondangan, Iger, tas Iger. apa? Tas Iger itu buat adventure tasnya. Adventure, iya. Logikanya dia bisa aja bikin bulu-bulu tas cantik Iger yang cewek-cewek pakai gitu misalnya. Enggak juga dikeluarkan sama dia gitu lah. Nah, tas buat petualang, itu harus clear. I see. Bahkan kata guru saya atau kata profesor, kalau bisa yang nemu yang keempat, kelima lebih kerucut, lebih bagus. Nah, inilah definisi tanggung jawabnya dong harusnya para konten kreator, si ahli, si paling ahli niche. Lu bikin konten harus niche, Pak. Lu jelasin dong gimana cara niche-nya. Iya. Nah, harus clear. Hook 3 detik pertamanya harus bikin begini-begini. Lu jelasin dong. Makanya dengan kayak begini nih, banyak oknum-oknum penjual ludah yang gak tanggung jawab. Iya. Bikin konten harus niche. Ya, gimana? Nah, itu niche tadi gua kasih tau dalilnya. Iya betul. Ini yang Ya, kalian jadi jelasin ya. ya, tiga industri, tadi. produk, kategori. Berarti kerucutin lagi kalau bisa. Tas yang ngantor yang mana nih? Emang yang ngantor bapak-bapak doang? Kan ibu-ibu juga ngantor. Ya, misalnya SCBD betul. ngantornya. Berarti lu lihat, berarti visualisasinya, jadi ada brand communication nih di branding. Berarti komunikasinya datang dari syutingnya jangan di sini. Syutingnya yang belakangnya gedung-gedung. Betul. Biar ingin dijadikan tas seperti Mbak-mbak SCBD. Kayak gitu syutingnya. Kadang kalau, wah endorse dong, tolong posting dong, bantuin dong. Misalnya narasumber nih, kan abis ini misalnya ada, katanya ada Rian Jumbo kan, mau datang kan apa segala macamnya. Ini contoh aja sih, atau ada Deddy Kobusier apa segala macamnya gitu. Nah, itu jangan cuma kayak, Bang, bilang Boleh dong, ya? tahu kan sih, Tahu, gaya-gaya kadang minta tolong datang. dipromosiin Iya, gitu kan. bener. Mentang-mentang artis banyak datang, tolong promosiin dong, mention dong. Ya maaf ya, itu sih nggak salah sih. Gue nggak bilang salah benar ya, tapi kalau gue bukan kayak begitu. Kalau gue kita ngopi-ngopi yuk di sini, karena misalnya kecuali audiens dia, gue nggak tahu. Ini mungkin home living ya, mungkin gayanya ya. Itu ngaruh karena manusia malu visual. Iya sih. Nah, mendingan kalau memang ternyata tas lu menyasar kepada Mbak CBD, gue bilang ke Deddy Kobusiernya, Om kalau ada waktu kita ngopi-ngopi. Iya. Di CBD aja. Ajakin tempat kopi di CBD. Shoot, belakangnya kantor-kantor, barulah cepat closingnya. Karena manusia malu visualitatif. Nah, kayak gitu-gitu tuh tas tuh juga harus di dalam itu ngomongin positioning ya. Iya. Belum ngomongin yang lainnya apa segala macamnya, panjang lah, Oke. pelan-pelan gitu loh. I see. Berarti itu yang terpenting ya. Ada tadi quality, positioning, terus apalagi yang paling penting Mas untuk tipsnya? Ya. Untuk yang baru buka UMKM dan Baru mulai lah ya. Iya, Kalau baru mulai saran gue 2 aja dulu deh. Oh, 2 dulu. Ya itu udah ngefek. Jadi kalau 2 ini sebenarnya alat yang paling vital dan fatal di organ tubuh manusia. Contoh misalnya kepala sama otak sama jantung. Otak ditembak headshot mati itu orang. Yes. Jantung ditembak mati itu orang. Ginjal copot 1 buat Rimo beli iPhone masih Gak hidup apa-apa, lah Rimo. masih bisa. Masih hidup lah. Kata Rimo mau ke Kamboja ya besok. Ya. Judi dia. Jadi yang pertama adalah positioning, yang kedua adalah marketing evolution. Jadi lu fokusin dulu biar apa? Biar ngambil hatinya si konsumen bahwa kita dipersepsikan sebagai apa. Positioning harus kerucut kan tadi kan? Iya. Baru lu gaya mainnya adalah marketing level 2.0, 3.0. Dia belum kebahas ya. Ini podcast gua sampai subuh apa gimana sih? Belum ngomongin 3.0, belum ngomongin 4.0. Ya latihan dulu di 2.0 lah. Iya, benar. Sering-sering melibatkan kalau sempat dikira suntik putih sama suami, sempat dikira ngabisin duit suami, padahal aku cuma pakai ini. Itu 2.0 semua itu. Bahkan ada 3.0 tipis-tipis kan. Kalau aku nggak resign, aku nggak tahu. Lu aja nontonin FVP begitu. Iya. Itu kan nggak perlu ngutang untuk nyelesain sekolah anak. Cukup jualan digital produk ini. Kan gitu kan? Itu semua itu yang berseliweran di FVP. Jadi gue bingung, yang bantah gue tuh bingung. Ya nggak apa-apa juga sih hak dia, tapi yang nggak setuju tuh bingung. Nggak setuju di mana? Gue cek FVP lu stay sampai akhir gara-gara konten begituan. Nah, dia tuh jualannya bukan jualan produk loh. Kenapa lu stay? Ya kan? Dulunya sempat dikucilin gara-gara dekil. Banyak gitu. Baru jualan skincare. Jadi gue bingung orang-orang yang ngebantah gue tantang ya yang lagi nonton. Yang ngebantah gue tuh silakan aja, tapi lihat. Kecuali lu ngebantah nggak setuju tentang enggak lah gue jualan produk masih laku apalah ribet. Kadang ada konten-konten react tuh masih yang gue di react tuh, yang gondrong jenggotan. Kadang dia nge-react gue gitu. Dia juga view. Dia nge-views gue juga gara-gara ada gue nya kali itu. Iya kan? Nah, maksud gue dia nge-review nggak penting lah 1.0, 2.0 lah. Gue cek Iya, FVP lo, bener. berarti harusnya FVP lo produk semua ya. Awas lo. Dan gue cek juga, lu jangan pakai iPhone yang minimal iPhone ya, tapi nggak usah, yang lain aja. Ya, karena lu pengen status misalnya, lu pengen apa segala macam. Nah, jadi konten-konten di FVP kita itu karena tuh tanpa sadar itu marketing 2.0 ke atas.
Coba ada yang tahu konten-konten ya banyak lah ya. Dekil, bete, dibully abis-abisan di kantor, ujung-ujungnya produknya masuk. Jadi Ya memang gitu. start dengan keresahan konsumen dahulu. Nah, konsumen sensitif lagi kan? Konsumen, Ya, iya, itu benar. kenapa tiba-tiba langsung kayak ini bagus banget, skincare-nya iya, bedaknya tebal banget, baju tipis banget, hancur subjektif, tipis, nerawang nih, tebal, panas nih. Itulah kenapa jangan ngomongin banyak produknya karena subjektivitasnya tinggi. Iya. Dan ini aja udah banyak banget ya sebenarnya dari insight-nya. Padahal ini masih 2.0 loh. Maksudnya Iya, kan, iya. maksudnya kalau kita tarik lagi lipannya sampai 6, wah nggak kebayang UMKM Ya. bisa semaju apa kalau di aplikasi Amin, ini soal ya. itulah kita edukasi di Betul, Kementerian Ekonomi Kreatif ya, sama Bang Teguh Rifki, sama Mbak Wamen ya, Airin Umar gitu kan, sama-sama lah kita lah ngedukasi bahwa Iya. yang dibawaannya ekonomi kreatif atau UMKM tumbuh, ayo. Iya. Kita hidup gitu. Lo nggak usah mikirin sibuk ini gimana ya, dolar naik ya, utang negara ya, negara sekarang lagi defisit ya, begini. Sibuk kejauhan pikirin lo. Lo ngurusin negara, pikirin diri lo tuh anak lo nggak bisa makan di rumah. Ya kan mikirnya tuh udah fokus kita eskalasi diri. Jangan kejauhan mikirnya, eskalasi diri. Negara punya utang lo aja nggak diurusin. Ngurusin utang orang. utang, Ya kan, iya. nah maksudnya kayak Betul, begitu-gitu. betul, Nah, jadi betul. gue nggak tahu nih, gue sih ayo aja obrolannya gitu. Tapi maksudnya Iya. sorry ya, gue nggak jualan kelas. Jadi silakan belajar Oh sama yang iya, lain. jadi Mas nggak ada bootcamp gitu-gitu nggak ada. Kalau misalnya ada yang mau? mahal. Enggak, jangan. Nabung dulu aja. Benerin dulu. Mahal. I see. Bayar saya itu ya Mahal ini ya? untuk edukasi aja nggak Bener, maksudnya. bener. UMKM bukan berarti kita nggak mau gitu ya. UMKM itu fokus dulu yang kayak begini nih. Benahin dulu. Ya gimana Sandra ya jelasin ya. Betul, tadi Gue mungkin tuh kan- di korporat gitu. Iya, Saya bantu ngerti, Indomaret ngerti. Group, saya bantu Oh, Astra, Indogede. saya bantu di ini apa segala macam. Nah, balik lagi kan, lu bantu dong UMKM gitu kan. Kenapa lu terima bayaran ke sana? Satu, dengan gue tidak membuka bayaran dengan sharing gratis begini, itu adalah bentuk upaya gue bantu lo. Satu. Iya. Dan yang kedua, kalau gue ngajarin mereka tumbuh, mereka akan narik kita yang di bawah. Yang ketiga, gue ngajarin mereka tumbuh, betul. Iya, gue terima duit dari mereka, Iya. gitu kan. Itu menjadi benchmark bahwa contoh-contoh kasus gue yang tadi adalah bukan bual, tapi Lemindra melakukan itu, tapi Aqua melakukan itu, Cleo melakukan itu. Nah jadi teman-teman terpacu lihat brand-brand gede aja dulunya dari garasinya mereka bisa apa segala macam. Nah jadi kalau mau sharing-sharing kayak begini, sebenarnya ada digital produk, ada cuma teman-teman tuh 300.000 ya, 299, gue lupa 345.000 ada, lu tinggal nonton aja gitu kan. Gue udah bagikan, udah sampai puluhan ribu lah yang lihat. Iya. Cuma kalau gue langsung call to action ke sini, suruh beli, gue juga nggak mau juga. Lu belajar dulu nih, benahin dulu nih. Karena mungkin 340.000 nggak ada apa-apanya kan. Iya silakan aja gitu kan. Gue ada 345.000 gitu. Tapi nggak usah lah, belajar dulu yang kayak begini. Gitu. Itu detail sebenarnya di sana sih. Berarti nggak ada kelas Samsek, nggak ada Rekaman? maksudnya ada Video ada learning? rekaman. Kalau Ada rekaman udah dilihat 30.000 orang. berarti Mas kalau misalnya nih, ini kita kebayang aja amit-amit misalnya podcastnya nggak ada, terus cara konkretnya Mas Dery untuk bantu UMKM apa dong? Ya kita kan tetap ada dibantu di pemerintahan. Oh jadi tetap Ya, kita tetap ini ada. ya, Jadi kalau tadi Sandra yang nanya Ketin. adalah kelas yang sama sekali, maksudnya kelas tuh yang one-on-one atau apa? Iya, maksudnya entah ramean atau apa. Soalnya kan Iya, mungkin ya orang yang lu follow dengar aja jadi deh Kasih kayak- Solusi Bisnis Club. Lu follow aja Kasih Solusi Bisnis Club, itu secara free gratis kita bikin club. Insya Allah tiap bulannya. Kemarin kita bareng sama brand-brand, nanti insya Allah kita mau jalan juga ya, mudah-mudahan ini doain aja jadi sama BSI. Kita mau jalan Kasih Solusi Bisnis Club. Itu Okay. free. Jadi kita keliling Indonesia. Jadi kalau ditanya itu adalah kayak begitu, mendingan kayak begitu kita Benar, kumpul benar. gratis. Jadi gua kadang bukan jualan kelasnya kayak gimana, kasihan mereka. Mereka gimana ya? Gini Sandra, mereka harus belajar langsung next step. Gue yakin, daging si Dery daging kayak Iya, begini iya. nih, daging. Pulang ke rumah lo bingung kan? Mendingan lo Makanya, biasain dulu. bener. Lo bingung mulai dari mana? Mendingan lo biasain. Makanya kenapa gue kasihnya gratis klubnya. Kasih Solusi Bisnis Club. Bener. Jadi insya Allah kita mau jalan sama BSI apa segala macam itu keliling Indonesia. Iya, Keliling iya, Indonesia iya, apa? iya. Kopdar gratis. Di kafe-kafe teman-teman semua apa segala macamnya, ratusan orang, 500 orang dan seterusnya. boleh, Kumpul kan? Heeh. Itu lo follow. Jadi kalau ditanya kelas berbayar, enggak. Kita pakai itu. Nah jadi kalau udah level korporasi, itu beda cerita. San, bayar gue 90 juta, San. Udah ada nih rate-nya nih Iya, langsung. mahal. Kasihan UMKM. Iya, benar. Itu sejam 2 jam gitu. Iya, maksudnya kan Mas pasti UMKM mungkin kalau memang beneran mau dan niat untuk berubah, untuk escalate diri gitu, ya mungkin kan dia kayak kayaknya term-term yang dikasih sama Mas Dery tuh di mana sih dapatnya gitu. Iya, Tadi aku dikasih Solusi pikir- Bisnis Club ada. Iya. Jadi kita ada update nantinya itu 12 ribuan ya, saya lupa ya. Gitu. Nah itu di member itu udah kita kabarin tuh kalau kita bisa ada Oke. keliling-keliling kayak kemarin kita di mana Gian? Nama tempatnya Iya, Alof betul. Hotel ya. Halo.
Fuad Hasim ya. Kayak gitu-gitu tuh. Iya. Ini kayak Silakan ada yang mau gitu mereka ya. masuk aja. Nah, itu tuh kita bareng sama klien, bareng sama brand itu tiap bulan. Nah, kalau mau kayak gitu. Tapi kalau yang ditanya, Iya, ada subsidi makanya lebih murah, Pak. Oh, ada ya mereka datang buat subsidinya. bayar makanan mereka. Gue nggak ngambil Rp1 pun. Iya. Gue nggak ambil Rp1 pun. Mereka datang buat bayar makan mereka. Ya lu makan 50.000 lah saya, 100.000 misalnya. Ya udah itu lu nikmatin aja. Makan buat lu juga kok. Lu masuk kadang yang makannya kan kita bantu restonya juga sebetulnya. Betul. Gue nggak ambil Rp1. Nah kalau mau kayak begitu. Iya, Nah kalau pasti. private bukan yang gue Agak nggak mau. susah sih Ya lu kalau mau bayar aja 90 juta Iya, sini. iya, Gue mah iya, terima-terima aja. Cuma elunya udah nyampe belum edukasi evolution marketing? Udah nyampe bangun brand kan Dia capek. belajar sendiri dulu, Iya. baru Atau datang. rekaman. Kenapa gue nggak saranin juga? Rekaman kita juga dilatih sampai 30.000 orang. Kita punya video rekaman. Video kayak begini nih. Iya, Gue lagi iya. ada di salah satu restoran ya, Bajawa atau apa gitu ya. Itu kita jual. Bajawa. Iya kita jual rekamannya. Itu udah dilihat sama 30 ribuan orang. Kita jual 345.000. Oh, wow. Nah silakan aja kalau mau beli gitu loh. Ada di link di gua. Tapi gue juga nggak saranin juga. Iya. Sebenarnya ada sih di dalam rekaman itu ada kayak zoomnya ya. Q&A sepuasnya. Jadi gue bantu. Oh bener tuh. Biasanya orang mau konsultasi gitu Ya, loh, ya Mas. silakan aja sih. Langsung. Cuma ya lu mau sekarang apa mau nanti? Kalau mau Iya. nanti gratisan ya kasih Solusi Bisnis Club. Karena kan kalau kayaknya di podcast kan terbatas ya. Kita kan mungkin bikin podcast 5 jam capek orang dengernya gitu kan. Gue kasih link aja di bawah deh. Si buat rekamannya kalau lu mau. Oke. Gitu. Tapi cari yang gratisan dulu aja. Gue emang kasihan lah harus bayar. Siap Siap. Mas Neri. Thank you so much udah Iya, sama-sama. share banyak banget. Semoga beneran project-projectnya bisa lancar tadi. Amin. Terus juga biar UMKM makin maju lah ya Mas ya. Siap, amin. Amin. Makasih, Sandra. Thank you Mas Neri. Sama-sama, Thank you juga Sandra. semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you.